Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 19. Hari ini kami akan merangkum mengenai rangkuman artikel ilmiah berjudul Cluster Based Random Forest Visualization and Interpretation. Nah, ini tuh jurnal ini ditulis oleh Max Sondax sebagai perumus utama dan teman-temannya. Saya di sini sebagai orang penanda dengan NIM akhir 026, lalu ada teman saya juga Javier El Sierra dengan NIM akhir 049. Nah, oke, kita langsung ke metodologinya. Nah, di sini di metodologi sistem itu atau workflow visual analytics-nya itu yang pertama sistem itu membangun model random forest dari data, itu dari data set penguin, lalu menghitung jarak antar pohon berdasarkan aturan keputusan atau decision rules. Lalu langkah ketiga dalam mengelompokkan pohon yang memiliki pola keputusan serupa menggunakan clustering, lalu memilih satu pohon yang sebagai representatif. Langkah terakhirnya itu adalah menambahkan hasil dalam visualisasi interaktif seperti future plot, row plot, 3D detail view untuk menggunakan interpretasi model. Oke, di sini evaluasi sistem itu diuji memastikan apakah visualisasi yang dikembangkan benar-benar membantu pengguna memahami random forest. Evaluasi dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu ada case study, sistem diuji pada dataset nyata untuk melihat insight yang bisa ditemukan, lalu ada user study. Sistem itu diuji oleh pengguna domain yang biasa menggunakan machine learning untuk melihat kemudahan penggunaan dan manfaatnya. Nah, dataset evaluasinya ini ada dataset dari Penguin, dataset sederhana dengan 3 kelas, 8 fitur, 343 baris. Lalu ada yang kedua itu ada Glass dataset dengan dataset kompleks, 7 kelas, 11 fitur, dan 213 baris. Nah, ini tuh dataset Glass ini digunakan untuk case study, untuk melihat kemampuan sistem dalam kasus sulit. Nah, berdasarkan hasil dari dataset tadi, kami telah melakukan uji coba pada dua dataset berbeda. Yang pertama dataset Penguin dan dataset Blasis. Dan dataset Penguin akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Nah, ini adalah global information-nya, di mana penjelasannya ada feature distribution, lalu setelah ada class distribution, ada conversion matrix, model akurasi, dan juga model statistik. Kalau feature distribution ini tujuannya adalah memberikan gambaran sekilas tentang rentang nilai dan penyebaran setiap fitur individual. Ini membantu mendeteksi anomali data seperti distribusi yang sangat mirip atau perbedaan skala antar fitur. Nah, terlihat bahwa fitur-fitur ini nggak terlalu anomali karena distribusinya beberapa sudah merata. Nah, ini class distribusinya itu memastikan data seimbang atau mendeteksi ketidaksempurnaan. Nah, ini berdasarkan klasifikasi Adeli, Gerno, dan juga Chris Trap dari Penguin itu sendiri nih sudah terlihat imbalance, tapi terlihat bahwa berbeda antar bar chartnya. Lalu conversion matrix di bawah juga sudah terlihat baik dan juga ada model akurasi di sini dengan 98%. Nah, selanjutnya di sini aja adalah projection of Cray cluster atau bisa dibilang adalah clusteringnya. Di sini kita menggunakan K sama dengan 8, di mana hal ini menunjukkan bentuk proyeksi dua dimensi menggunakan UMAP. Dan terdapat cluster-cluster yang dibedakan dengan warna berbeda, di mana titiknya mempresentasikan satu data penguin. Bintang merah berukuran besar menunjukkan medoid atau titik perwakilan dari masing-masing cluster. Judul grafik menunjukkan bahwa ini adalah hasil pada level 2A, di mana projection of Cray cluster dengan jumlah K8 dengan sumbu X, dan dia masing-masing mewakili UMAP dimension 1 dan dimension 2. Nah, selanjutnya di sini adalah hierarchical clustering dendrogram, atau di sini bisa dibilang clustering dari random forest itu, di mana di sini menggunakan word linkage sebagai metrik jarak, di mana sumbu vertikal menunjukkan jarak antar cluster, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan indeks atau data pohon cluster. Garis putus biru mewakili threshold pemotongan pada jarak 0,14 untuk mendapatkan 8 cluster. Warna yang berbeda pada cabang-cabang di bawah garis biru menandakan kelompok cluster yang terbentuk. Nah, selanjutnya di sini adalah fitur plot, di mana gambar ini menampilkan fitur importance rata-rata untuk 8 cluster pada dataset Penguin. Dan ini terlihat ada cluster 1, cluster 2, sampai cluster 8, di mana yang digunakan dijelaskan di judul masing-masing. Itu pada setiap cluster terlihat fitur paling berpengaruh berbeda. Namun secara umum fitur numerik seperti panjang paruh, panjang sirip, dan masa tumbuh sering terjadi faktor utama pemisahan cluster. Fitur kategori seperti island and sex memiliki pengaruh yang lebih kecil. Visualisasi ini membantu menjelaskan karakteristik utama yang membedakan masing-masing cluster dalam model. Nah, selanjutnya adalah cluster statistik dan analisis, di mana di sini ada cluster size, rata-rata kedalaman core cluster, low homogenitas intra-cluster, dan variasi fitur importance, di mana tujuan dari ukuran cluster sendiri mengukur dominasi suatu strategi. Dengan cluster besar berarti strategi tersebut sangat umum, sedangkan cluster kecil mungkin mewakili spesialis atau outlier yang jarang.
Rata-rata kedalaman pohon per cluster ini bertujuan untuk mengukur kompleksitas keputusan. Pohon yang lebih dalam cenderung menangkap hubungan yang lebih kompleks, sedangkan pohon yang dangkal membuat keputusan yang lebih sederhana dan fokus. Sedangkan tujuan dari homogenitas intercluster ini mengukur kekompakan atau kesamaan internal cluster, di mana skor rendah berarti pohon-pohon di cluster tersebut memiliki pola prediksi yang sangat mirip. Lalu di yang terakhir adalah variansi fitur importance. Ini bertujuan untuk mengukur keragaman fitur yang digunakan. Variansi yang tinggi berarti pohon-pohon dalam kelas tersebut meskipun dikelompokkan bersama masih memiliki preferensi fitur yang cukup beragam, menunjukkan strategi yang fleksibel. Nah, selanjutnya di sini ada model performance matrix di mana sini ada dua visualisasi di mana yang pertama adalah metrik kinerja per kelas. Metrik ini menunjukkan seberapa baik model prediksi setiap kelas secara individu. Lalu presisi ini mengukur seberapa banyak prediksi positif model yang benar-benar positif. Lalu recall ini mengukur seberapa banyak kasus positif yang berhasil ditangkap oleh model dan juga F1 score ini rata-rata harmonis dari precision dan recall. Jadi conversion matrix ini representasi visual dari semua hasil prediksi pada uji coba. Lalu yang Y ini label prediksi, label kelas yang sebenarnya. Lalu Y sebuah X ini prediksi dan tujuannya memvisualisasikan secara jelas di mana kesalahan model besar. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai uji coba pada dataset kelas. Dataset ujinya itu pertama itu ada yang di baris atas ini ada fitur distribution, itu memberikan gambaran itu tentang sekilas tentang nilai penyebaran setiap fitur individual. Dan itu untuk membantu deteksi anomali data lagi. Nah, lalu di bawah kiri itu ada class distribution, itu untuk mendeteksi ketidakseimbangan dalam model. Jadi kalau kita bisa lihat di sini model sudah mulai seimbang dalam membagi kelas-kelasnya. Lalu ada confusion matrix di sini untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan oleh model dalam prediksi apakah model ini apakah dataset ini merupakan kaca atau tidak. Lalu di bawah kanan itu ada model akurasinya. Di situ di angka 78,5%, turun seharusnya itu di angka 84,5%. Nah, model statistiknya itu untuk memberikan peringkasan data kontekstual. Selanjutnya itu ada projection of three cluster. Di sini tuh dari UMAP dibagi menjadi 6 cluster yang berbeda dengan warna yang berbeda juga. Di sini bintang besar itu adalah medoidnya. Setiap satu jenis warna itu merepresentasikan satu jenis data kaca. Nah, di sini ada hierarchical clustering dendrogramnya. Di sini tuh untuk menghitung metrik jarak ya, menggunakan word linkage. Sumbu vertikal itu menunjukkan jarak antar cluster, sedangkan sumbu horizontal itu menunjukkan indeks data atau cluster. Nah, garis kutub biru itu memilih threshold pemotongan pada jarak 0,73 untuk mendapatkan 6 cluster tersebut. Warnanya yang berbeda itu juga menandakan cluster-cluster yang terbentuk. Akhirnya di sini ada fitur plot. Di sini tuh untuk menunjukkan kepentingan fitur untuk setiap komponen kimia. Ada RI, Na, Mg, dan lain-lain itu untuk pada setiap cluster masing-masing itu. Jadi kan di sini ada 6 cluster, nanti setiap cluster itu apa sih fitur yang paling pengaruh untuk menjadikan bahwa fitur ini tuh masuk ke cluster apa gitu. Misal di cluster gue itu mengutamakan sodium dan juga cluster satu tuh mungkin ada magnesium gitu. Oke, lanjut di sini ada cluster statistik dan analisis. Ini untuk ada cluster size-nya, ada ukuran kelasnya, lalu ada rata-rata kedalaman pohon per cluster, average tree depth, lalu ada homogeneitas intra-cluster, ini untuk mengukur kekompakan atau kesamaan internal cluster. Skor rendah berarti pohon-pohon di cluster tersebut memiliki pola prediksi yang sangat mirip. Lalu di sini ada model performance matrix-nya, itu gambar chart ini adalah menunjukkan seberapa baik model memprediksi setiap kelas secara individual. Ada precision, recall, dan juga F1 score-nya. Kata-katanya sih udah di angka 0,7-an ke atas. Untuk confusion matrix-nya ini heatmap. Di sumbu Y-nya itu ada label kelas yang sebenarnya, sedangkan sumbu X-nya itu adalah predicted label atau prediksi yang dibuat oleh model. Lalu terakhir ini ada model performance metric. Di sini menggunakan rule plot untuk berfungsi sebagai analisis detail yang membedah kinerja dan konsensus setiap pohon dalam suatu cluster spesifik kepada tingkat sampel data individu. Nah, visualisasi itu berupa heatmap di mana setiap baris memiliki satu pohon berdasarkan indeks. Jadi setiap pohon memiliki satu sampel uji berdasarkan indeks. Nah, pada cell matrix menunjukkan bahwa prediksi pohon biasanya berwarna biru gelap ya. Yang terang itu yang benar dan juga yang biru gelap itu prediksi yang salah.
Nah, dengan menganalisis ini kita dapat menilai konsistensi strategi cluster. Kolom yang berwarna seragam, misalnya semua hijau, menunjukkan bahwa semua pohon dalam cluster sepakat dan benar dalam spesifikasikan sampel tersebut. Sebaliknya, kolom yang menunjukkan campuran warna menyoroti sampel yang sulit atau sumber ketidakpastian dan variasi di antara pohon-pohon. Yang berarti cluster tersebut belum memiliki konsensus khusus yang kuat untuk kasus data tersebut. Nah, ini hasil case study-nya dari kelas set. Untuk yang sebenarnya dalam jurnal, di sini model tuh memiliki akurasi 84, berbeda dengan model kita yang ada di angka 78,5%. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.